Selamat pagi, saudaraku. Kita bisa duduk menonton televisi, menonton tayangan apapun, dari pagi sampai sore, 7 hari seminggu. Kita bisa duduk di kafe, minum kopi, dari siang sampai malam. Berjam-jam itu bisa kita lakukan tiap hari. Atau kita bisa duduk di depan kolam ikan kita. Dari pagi sampai siang. Berjam-jam. 7 hari seminggu. Tapi untuk berdoa 30 menit kita tidak sanggup, saudaraku. Memang sulit, tapi kita harus menembus kejenuhan itu. Kita harus menembus kebosanan itu. Sampai kita bertemu Tuhan dan berkata, "Aku nyaman di dekatmu, Allahku. Ini rumahku. Aku berada di pangkuanmu." Saudaraku, ini bukan lebay. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tetapi orang-orang hebat di Alkitab, itu semuanya adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah, ia menghidupkan Allah dalam hidupnya. Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman. Alkitab mencatat bahwa pagi-pagi buta dia sudah pergi ke tempat sepi. Dia berdoa, saudaraku. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen, kita seharusnya punya waktu sendiri dengan Dia. Semalam-malaman dengan Tuhan. Pagi-pagi buta kita mencari Dia. Aku tidak mau terlewatkan momen-momen indah bersama dengan Allahku. Seharusnya begitu, saudaraku. Apalagi kalau kita ambil bagian jadi pengkhotbah, worship leader, semuanya itu. Kita harus mewakili isi hati Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengan berjuang di dalam kekudusan hidup. Maka kita harus menjaga hati kita, saudaraku. Tidak mudah membuat stabilitas supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Memang tidak mudah. Bagi orang yang tidak memiliki kebenaran firman itu sangat sulit. Apalagi kalau ditambah tidak memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Itu akan sulit sekali. Tapi hari ini kita mau berubah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau dinikmati oleh kita. Dan Tuhan juga bisa menikmati kita. Ada hubungan interaksi dengan Allah. Dan kita bisa mengalami Dia dengan real. Kalau bangsa Israel, umat secara individu tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Tapi dinamika hidup beragama mereka miliki. Dinamika hidup masyarakat yang beretika. Dinamika hidup masyarakat yang beradab, berhukum mereka bisa wujudkan. Namun mereka tidak memiliki kehidupan orang Kristen yang bukan hanya menghidupkan hukum semata. Tapi kehidupan orang Kristen adalah menghidupkan sifat atau karakter Allah di dalam dirinya. Maka jelas kebenaran yang sejati harus kita miliki. Karena kebenaran itu akan memandu pikiranmu dan pikiranku. Tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan tidak akan menjadi kehidupan. Jadi harus ada encounter with God, perjumpaan dengan Allah. Karenanya kita tidak bisa menghindari untuk setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Tuhan akan mengajar kita, saudaraku, sehingga kita tidak akan mudah berkata kepada seseorang, "Tolong doakan saya." Kita memang harus saling mendoakan, tetapi kita harus sendiri bertemu dengan Dia. Kita harus sendiri bertanya sendiri kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Pasti Tuhan punya maksud, saudaraku. Tuhan kalau bicara itu pasti jelas. Tuhan tidak mungkin pakai bahasa yang kita tidak bisa mengerti. Dia akan berbicara dan kita pasti mengerti, saudaraku.
Cuman hari ini kita tuli akan dia. Kenapa? Karena kita tidak duduk dekat kaki Tuhan. Kita tidak mau dengar-dengaran akan apa yang menjadi isi hatinya. Kita tidak terbiasa, saudaraku. Kita tidak menikmati Tuhan sejatinya. Kalau Tuhan sudah bicara keras dan jelas, namun kalau kita tetap tidak mendengar, itu berarti kuping kita mendengar banyak kegaduhan dunia ini. Kuping kita lebih fokus kepada urusan dunia. Maka sekali lagi kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Berapapun harganya kita bayar, saudaraku, karena itu adalah harta yang lebih dari apapun. Mari kita mencari Tuhan, kita menjadi pemburu Tuhan. Kita mau benar-benar menikmati Dia saja. Kita mau memburu hadiratnya, kita mau memburu pribadinya. Kita memang bukan orang hebat, tapi kalau kita nekat buat Tuhan, Tuhan akan nekat untuk kita juga. Kita mau cari Tuhan, saudaraku. Kita mau perbanyak jam doa kita. Sampai kita sungguh-sungguh kita bisa mengalami pribadi Allah. Kita bisa menikmati hadirat Allah. Dan kita punya pengalaman yang luar biasa. Ayo saudaraku, kita harus benar-benar fokus untuk bisa menikmati Tuhan. Biar rumah kita dipenuhi dengan asap kabut kemuliaan Allah. Supaya Shekinah glory itu turun dalam hidup kita. Kuasa gelap apapun tidak bisa menembus hidup kita. Kalau kita ada Shekinah glory dalam hidup kita, Tuhan akan memperlakukan kau dan saya istimewa. Dan kalau kita memperlakukan Allah istimewa, udah deh saudaraku, tidak ada lagi hal yang perlu kau takutkan dalam hidup ini. Ingat ya saudaraku, jaga kekudusan hidupmu. Jangan nonton yang gak perlu. Jangan ngomong yang gak perlu. Jangan ada pertikaian di dalam rumahmu. Jangan buat gaduh dalam rumahmu. Jadilah wakil Tuhan buat keluargamu. Jadilah wakil Tuhan. Jadilah pembawa berkat bukan maksiat dalam keluargamu. Jangan tidak stabil dalam hari-hari hidupmu. Kau harus benar-benar menancapkan fokus kepada Tuhan. Kita pasti tahu saat-saat di mana kita mulai tidak stabil, kita mulai terbawa. Saat itu kita harus duduk diam kaki Tuhan. Kita mau berkata, aku mau menghadirkan Shekinah glory di dalam rumahku. Supaya keluargaku baik-baik saja. Pernikahanku baik-baik saja. Anak-anakku baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Keluargaku dalam perlindungan Tuhan. Dengar saudaraku baik-baik, camkan ini dalam dirimu. Kau harus bawa Shekinah glory dalam keluargamu. Sebanyak apapun ayat Alkitab yang kau baca, sebanyak apapun khotbah yang kau dengar, setinggi apapun sekolah teologimu, tanpa perjumpaan dengan Allah secara pribadi, encounter with God, kau tidak bisa menghadirkan Shekinah glory dalam hidupmu. Dengar saudaraku baik-baik ini. Itu akan semuanya itu percuma tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Intimacy with God ditambah encounter with God, itu akan menghasilkan Shekinah glory dalam hidupmu. Kita harus jadi terang di antara banyak manusia di muka bumi ini. Jadi terang, bukan jadi kutuk, bukan jadi maksiat. Ada diri kita jadi ribut sana ribut sini. Hawanya panas saja kalau ada kita, itu bukan jadi berkat. Kita diutus untuk menjadi terang. Kita pembawa damai. Kita membawa berkat. Karena Tuhan perintahkan kita untuk mewakili pribadinya. Berkaca saudaraku, setiap kita berkaca apakah kita sudah mewakili Tuhan dalam hari-hari hidup. Kita harus bisa membawa banyak orang, banyak jiwa keluar dari dunia untuk masuk ke dalam langit baru, bumi baru suatu hari nanti. Maka dibutuhkan perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu indah sekali saudaraku.
Dan perjumpaan dengan Allah itu membuat kita punya hikmat, spirit of excellence dari ilahi. Apa ya? Hikmat ilahi lah kalimat yang lebih gampangnya. Kita cerdas dalam Tuhan. Ayo saudaraku, bangun mesbah doa. Saya ngomong ini berkali-kali di mimbar gereja yang saya layani di gereja lokal saya. Bangun mesbah keluarga. Jangan ribut aja dalam keluarga. Bangun mesbah keluarga. Papa inisiatif bangun mesbah keluarga. Kau imam keluarga. Dengarkan renungan ini baik-baik. Kau bangun, kau yang punya wewenangan. Sebagai seorang papa, sebagai seorang imam dalam keluarga, kau bangun mesbah keluarga itu. Inisiatif bangun, ajak istrimu, ajak anak-anakmu, ajak menantumu bergandeng tangan doa. Bangun mesbah keluarga. Di keluarga itu saling mendoakan, saling menopang. Habitnya doa, hobinya doa, kesenangannya doa, dimanapun berdoa. Habitkan itu, bangun mesbah keluarga. Ukupannya apa pastor? Ukupannya hidup kudus. Dagingmu itu, nafsumu itu kau matikan di mesbah keluargamu itu. Bakar di hadirat Allah. Mungkin hari ini Anda sedang lelah, sedang jenuh dengan kekristenanmu, dengan spiritualmu. Paksa, jangan remuk dan tenggelam dengan kejenuhan itu. Nggak usah manja saudaraku. Jangan manja jadi Kristen. Yesus aja nggak manja kok. Udah bangkit, jenuh, bangkit segera. Benahi dirimu, paksa dirimu terus. Tuhan akan tolong. Kalau kau mau merendahkan diri dan kau mau membuka diri dan kau mau merespon dengan benar. Ya, maka kalau begitu terus saudaraku, kau berjuang. Rumahmu akan jadi tempat lembah pujian. Karena malaikat-malaikat ikut menyembah di mesbah yang kau bangun. Amin saudaraku. Mau ada pemulihan? Mulai dari dirimu dulu. Amin ya saudaraku ya. Maka sekali lagi perjumpaan dengan Tuhan itu segalanya. Untuk menghadirkan Shekinah Glory dalam hidupmu. Selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati.